Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 atau pada tanggal 20 Sefat 5781 diambil dari Keluaran atau Semot 19 ayat 8 sampai 9 yang merupakan kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita saudaraku, yang berbunyi demikian. Dan seluruh umat itu menjawab sama-sama dan mengatakan, semua yang telah Elohim Yahweh nyatakan, kami akan melakukannya. Dan Musa pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Bapa Yahweh. Lalu berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Mose, lihatlah aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan, sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu, dan kepadamu mereka dapat percaya selama-lamanya. Saudaraku, ini adalah di mana peristiwa bangsa Israel setelah mereka berkemah di Rafidim dan mereka berjalan kembali saudaraku dan tiba di kaki Gunung Sinai, dan bangsa Israel kembali berkemah di sini saudaraku. Dan tibanya mereka di kaki Gunung Sinai kurang lebih 3 bulan setelah saat mereka keluar dari Mesir saudaraku. Dan di sini Bapa Yahweh memanggil Musa menaik ke atas Gunung Sinai saudaraku, dan terjadi komunikasi antara Bapa Yahweh dan Mose. Dan perkataan yang sudah didengar tadi dalam firman, bangsa Israel mendengar dan mau melakukannya. Karena apa saudaraku? Di atas di ayat 4 berkata demikian, kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir. Aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Inilah saudaraku yang disampaikan Mose kepada Bani Israel saat turun dari gunung, dan seluruh umat itu mengatakan tadi saudaraku akan melakukan semuanya saudaraku. Dan inilah pernyataan. Dan di Gunung Sinai lah terjadi suatu peristiwa di mana nantinya turunnya 2 loh batu ini saudaraku, tentang 10 perintah Elohim yang ditulis langsung oleh jari Bapa Yahweh. Saudaraku, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat spektakuler saudaraku. Artinya di dalam perjalanan bangsa Israel ini yang dipimpin oleh Bapa Yahweh, Bapa yang meneguhkan kembali saudaraku bahwa sesungguhnya kuasa Bapa sudah dinyatakan saat Bapa Yahweh memang rencana untuk mengeluarkan seluruh bangsa Israel ini lewat 10 tulah di Mesir, di mana bangsa Israel tidak kena tulah itu saat keluar dari Mesir. Mereka saat berjalan saudaraku terkepung di depan Laut Sub, di belakang pasukan Firaun untuk mengejar mereka, saat terjepit seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun Bapa membuka jalan saudaraku, Laut Sub terbelah menjadi 2 dan seluruh bangsa Israel bisa keluar dari permasalahan itu dan melintasi Laut Sub. Bahkan yang mengejar semuanya Firaun dan pasukannya tenggelam di Laut Sub saudaraku. Dan mereka berjalan ditemani oleh tiang awan pada saat siang hari, pada saat malam hari oleh tiang api. Pada saat mereka berjalan, makanan mereka sudah habis. Bapa Yahweh memberikan roti mana pada pagi hari. Pada sore hari Bapa Yahweh memberikan burung puyuh saudaraku. Kasut mereka tidak rusak, semuanya baik saudaraku.
Dan di sini Bapak sudah menyatakan mereka pun harus bertemu dengan bangsa lain untuk berperang. Mereka menang, saudara, karena kuasa Bapa Yahweh dinyatakan. Dan di Gunung Sinai ini Bapa Yahweh ingin menyatakan lagi, saudara, untuk meneguhkan sehingga bangsa Israel agar percaya, saudaraku, karena Bapa Yahweh turun dalam bentuk awan kegelapan di Gunung Sinai. Dan ada suara yang akan mendengar nantinya. Bapa Yahweh berbicara langsung dengan Mose. Tujuannya apa? Biar bangsa Israel ini lebih percaya lagi, saudaraku. Ada kata percaya tadi, mereka dikatakan di ayat 9, mereka dapat percaya selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Nanti kita akan terus lanjutkan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai yang begitu spektakuler ini, saudaraku. Tentang percaya ini, saudaraku, kita renungkan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita tentu mengucap syukur bahwa setiap bangun pagi, apa yang ada sekarang ini di dalam kehidupan kita, saudaraku, Bapak, Ibu, adik sekalian, bahwa sesungguhnya kuasa Bapa Yahweh lah yang bisa membuat kita bisa sampai seperti ini. Bahkan satu helai rambut pun Bapa Yahweh tahu jatuh, saudaraku. Kita harus pahami ini, bahwa kuasa itu ada, walaupun kita tidak melihat suatu untuk menyaksikan kuasa-kuasa yang spektakuler seperti halnya di Israel ini, saudaraku. Namun kita percaya bahwa Bapa Yahweh lah sang pemilik kehidupan kita, di dalam Adonai Yesus HaMashiach sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita. Peristiwa ini sama, saudaraku, terjadi pada saat Thomas tidak yakin kalau dia belum menusukkan jarinya, saudaraku, ke dalam tangannya Adonai Yesus HaMashiach. Setelah dia menyaksikan dan menusukkan itu, saudaraku, di dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya." Ada kata lanjutannya, saudaraku, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudaraku, ini adalah bagian dari iman kita. Walaupun kita tidak mendapat, belum merasakan, belum menikmati suatu penglihatan yang istimewa, peristiwa-peristiwa yang istimewa, namun kita sungguh-sungguh percaya. Yesus katakan inilah suatu kebahagiaan bagi orang yang memang tetap sungguh percaya bahwa kuasa Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach sebagai Juru Selamat kita, itu suatu nilai yang luar biasa dinilai oleh Adonai Yesus HaMashiach. Kata berbahagialah, tentang berbahagia ini tentu sukacita yang luar biasa. Mari kita tetap maju terus, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini. Kita tetap percaya, iman kita tetap percaya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali, atau saat kita dijemput oleh kematian kita masing-masing, saudaraku. Itulah tugas kita, iman kita yang teguh tidak tergoyahkan, menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Maju terus dalam iman, tetap jangan buka celah. Dari tempat ini saya terus berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kita percaya semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Demi hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.